Pagi anak-anak semua yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, apa kabar untuk Anda Selamat hari ini? pagi, Pak Pagi, Guru. Mbak Yohana. Pagi. Kabar Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Untuk anak-anak sekalian, ya sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, ya Pak Guru akan cek satu persatu biar jelas. Ana, Hadir. Hendra, Hadir. Rani, Hadir. Hadir, Pak, hadir. Helmi, Hadir, Pak. Andika, Hadir, Pak. Luhur, Hadir, Pak. Dika, Hadir, Pak Guru. David, Hadir, Pak. Arnal, Hadir, Pak Guru. Emma, Hadir, Pak Guru. Yohanes. Nah, ini rupanya Yohanes tidak masuk ya hari ini ya. Aduh, nanti kalau teman-teman ada yang ketemu di jalan atau mungkin bertetangga dengan Yohanes, nanti tolong disampaikan ya buat Yohanes untuk bisa ikut pelajaran karena sudah 2 pertemuan ini Yohanes jarang masuk ini. Bisa ya Malas-malas, Pak bantu Guru. ya untuk menyampaikan. Iya, Pak Guru. Yohanes Dia ini. mancing katanya, Pak Guru. Kan. Tarikan, Ya. Pak. Ini saya mau ke sekolah, saya lihat Ya. dia sudah lewat saja kan. Jadi Dicek. kemudian, Dicek apakah ada halangan atau sakit biar disampaikan ke sekolah kepada wali kelas atau Bapak Ibu guru sehingga mereka tahu bagaimana keadaan Yohanes saat ini ya, biar ada yang bisa diselesaikan persoalannya. Sebelum kita mulai, Pak Guru ingin tanyakan kepada peserta didik semua ya, anak-anak sekalian yang ganteng-ganteng. Nah ini Pak Guru lihat ini Pak David senyumnya sangat manis sekali nih hari ini. Masih ada sesuatu yang mengembirakan. Oke, sebelum kita mulai siapkan buku tulis, bolpen dan lain-lain ya. Dan kita patut bersyukur pada kita patut panjatkan syukur karena sebagian besar telah hadir untuk mengikuti proses pembelajaran ini ya. Baik, sebelum kita mulai, Pak Guru ingin sampaikan bahwa pertemuan sebelumnya kita telah belajar bersama tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasti anak-anak tahu bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri atas wilayah darat, laut, dan udara. Kemudian materi yang kedua minggu lalu yaitu tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, asas kewarganegaraan, syarat menjadi warga negara di Indonesia. Nah itu adalah materi kita minggu lalu ya anak-anak. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari bab 2 tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang wilayah negara, warga negara, kemudian agama, hankam, dan kita masuk ke poin yang ketiga yaitu kebebasan beragama. Jadi minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai wilayah negara, kedudukan warga negara. Kali ini kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia ya. Yang pertama, pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Dan kedua, membangun kerukunan umat beragama. Jadi ada 2 hal yang kita akan belajar hari ini ya. Oke, sebelum kita lanjut, Pak Guru mengajak kita semua untuk mengamati gambar berikut ini. Sudah ya? Sudah diamati gambarnya? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Gambar tadi adalah gambar rumah ibadah ya, ada rumah ibadah, ada Hindu, Buddha, apa lagi? Katolik, Pak Guru. Katolik ya, oke. Setelah kalian amati rumah ibadah tadi, maka apa yang kalian pikirkan setelah melihat dan mengamati gambar tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, apa sebenarnya kemerdekaan beragama dan kepercayaan itu? Kesimpulan yang diamati, bahwa setiap orang di negara Indonesia dapat melakukan berbagai macam aktivitas keagamaan sebagai wujud dari adanya
kemerdekaan beragama dan kepercayaannya. Ya, jadi setiap orang di negara Indonesia tanpa terkecuali memiliki hak untuk melakukan aktivitas keagamanya sebagai wujud dari kemerdekaan beragama. Mungkin ada yang tahu pengertian dari kemerdekaan. Saya Pak Guru. Oke, Dika silakan. Kemerdekaan artinya bebas dari penjajahan. Pintar sekali anak Dika. Ya, jadi kalau kemerdekaan itu adalah berhubungan dengan kebebasan. Siapa lagi? Saya Bu Guru. Kemerdekaan itu adalah kebebasan, kemerdekaan beragama itu adalah kebebasan Ya, menjalankan atau melakukan ibadah beragama, begitu Pak Guru kira-kira. kan kira-kira ya, itu sudah Pak, itu sudah Andika. Tepuk tangan dulu buat Andika dan Dika. Oke, kita lanjut. Untuk berikutnya yaitu kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Tidak ada unsur pelaksanaan dari siapapun, baik dari pemerintah, pejabat agama, orang lain, bahkan orang tua kita sendiri. Nah, itu adalah penjelasan dari kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang mana mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agamanya menurut keyakinan dan kepercayaannya. Jadi tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dari teman, dari kakak, dari bapak, atau dari siapa saja, tidak ada unsur paksaan, jadi kita bebas. Tetapi bukan berarti bebas untuk tidak beragama. Ya. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan juga diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 yang disebutkan bahwa coba siapa ya? Coba Diana, coba Diana baca. Saya membacakan Bapak. Boleh, boleh. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan juga diatur dalam pasal 29 Undang-Undang NRI tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oke, terima kasih Diana ya yang sudah bantu Pak Guru untuk baca, karena Pak Guru capek baca dari tadi. Baik, kemerdekaan beragama dan kepercayaan juga diatur dalam pasal 29 tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita dalam kebebasan beragama itu sudah ada yang jamin. Jadi kita tidak usah buat aturan atau takut dan lain-lain karena sudah ada yang jamin yaitu Undang-Undang Dasar pasal 29 tadi. Baik, sebelum kita lihat lebih jauh isi dari atau apa saja yang ada dalam sikap membangun kerukunan umat beragama, kita amati dulu gambar 29 ini. Di sini keterangan gambarnya hubungan antar umat beragama harus terus dijaga dan dipelihara demi persatuan dan kesatuan NKRI. Ya, sambil diamati kita simak juga video dan audio berikut ini. Oke, untuk anak-anak semua selamat menyaksikan. Suku bangsa dan berbagai macam bagai nama di Bineka Tunggal tetaplah berkasih sayang dalam kehidupan sudah dekatlah untuk satu hal. Islam cinta damai, Kristen penuh kasih sayang, mau wujud sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup. Sudah amati gambar dan cuplikan singkat sebuah video ini? Sudah Pak ya? Yohanes. Sudah Pak Guru. Sudah, Pak.
Oke, dari hasil yang anak-anak amati, kira-kira apa yang bisa diberi jawaban atau berikan kesimpulan tentang hasil Ayo, pengamatan Guru. kalian? Ya, silakan Dika. Yana, Oh, Diana. Habis suaranya mirip-mirip. ya Pak, suaranya unyu-unyu. Ya, Diana silakan. Pada gambar yang pertama yang para tokoh-tokoh agama mengangkat tangan itu menggambarkan toleransi antar umat beragama. Pintar sekali ya buat Diana. Saya Pak Tepuk Guru. tangan dulu buat Diana. Ayo silakan Andika. Baik Pak Guru. Saya mengamati video itu Pak Guru. Semua agama, ada beberapa agama, 6 agama di situ. Semua menjunjung nilai kerukunan. Kristen penuh kasih sayang, Islam penuh kedamaian, Hindu penuh kedamaian. Ya intinya semua dari agama itu mereka menuntut agar kita manusia ini bisa saling rukun gitu kira-kira Pak Guru. Terima kasih Andika ya sudah berikan jawabannya. Untuk teman-teman yang lain kita berikan aplaus dulu buat Andika. Baik, selanjutnya kita akan lihat lebih jelas ya tentang gambar tadi, kemudian video singkat itu tentang membangun kerukunan umat beragama. Di sini dijelaskan bahwa kerukunan umat beragama itu merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan beragama dimaksudkan agar terbina dan terpeliharanya hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang seagama maupun yang berlainan agama. Jadi itu penjelasan atau membangun kerukunan antar umat beragama. Jadi bagi para siswa, anak-anakku sekalian, kalau ingin lebih jauh ingin memahami lebih jauh tentang kerukunan umat beragama, bisa Anda browsing di internet, di YouTube, ataupun maka semua di sana akan terjawab dan bisa Anda pahami dan Anda terapkan, praktekkan dalam kehidupan di rumah, di lingkungan sekolah, bahkan di mana saja kalian berada. Apa saja kerukunan beragama itu? Nah, di sini di negara kita ini, di Indonesia, itu memiliki 3 kerukunan beragama yang kita kenal dengan konsep kerukunan umat beragama, yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat beda agama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, kira-kira untuk yang pertama, kerukunan internal antar umat seagama, kira-kira siapa yang bisa berikan pendapatnya sebelum kita lihat lebih jauh tentang kerukunan internal umat seagama ini? Siapa yang bisa berikan pendapatnya? Luhur? Iya, Pak. Tadi tidak dengar, Pak. Tapi bisa dibaca ya? Bisa dibaca. Bisa, Ya, Pak. negara kita Indonesia ini kan memiliki tiga kerukunan beragama, ya kan? Yang kita kenal dengan konsep kerukunan umat beragama, di mana terdiri atas tiga, ya satu kerukunan internal umat Kerukunan beragama. internal Nah, umat beragama. menurut pendapat Luhur, kira-kira seperti apa? Sesama umat Seagama, itu seagama. tidak Artinya, boleh saling bertengkar. Ya, umat seagama, Bapak. Ya. Apalagi Tidak. ada yang lain? Selain tidak boleh bertengkar, apalagi? Perbedaan dalam Ya. Jaringan kacau sekali. Ya. Oke, sudah ya. Nah, terima kasih ya untuk Luhur ya. Tepuk tangan dulu buat Luhur.
Baik, yang kedua kerukunan antar umat beda agama. Nah, ini kira-kira siapa yang mau berikan apa pendapatnya? Saya, Pak. Oke, Diana silakan. Kerukunan antar umat beda agama, contohnya pada saat keenam agama ini berkumpul bersama pada saat jam ibadah, masing-masing berdoa menurut keyakinannya tanpa mengganggu satu sama yang lainnya, Bapak. Ya, benar sekali ya buat Diana. Nah, sekarang kita ke yang ketiga ya, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Ya, siapa yang kira-kira bisa berikan pendapat tentang kerukunan umat beragama yang ketiga ini? Jangan malu-malu anak-anakku sekalian, harus berani untuk bisa berikan pendapat. Ya, tidak memberikan ujaran kebencian, Pak. Ya. Isu-isu yang berkaitan dengan agama saling menggandeng satu sama lain, Pak. Ya, terima kasih Hendra sudah memberikan jawabannya. Ya, Tangan dulu. oke, sama-sama, Pak. Nah, jadi baik Luhur, Diana maupun Hendra yang sudah berikan pendapat, Pak Guru sangat senang dan kalian bertiga, I like you. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut ke bukan bertiga saja semua, tapi untuk saat ini Emma lagi, Diana, kemudian Luhur sama Hendra, mantap. Oke, kita akan lihat penjelasan lebih rinci ya tentang apa konsep kerukunan umat beragama. Nah, ini kita lihat apa perinciannya dalam bentuk perwujudan dari tiga konsep tadi. Tiga konsep kerukunan tadi ya. Yang pertama, kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Artinya kalau kata ditoleririn berarti masuk akal, bisa dimengerti, bisa dipahami begitu ya. Nah, artinya bahwa sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi apabila terdapat perbedaan. Asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Nah, itu penjelasan secara rinci tentang kerukunan umat beragama yang pertama tadi tentang apa kerukunan antar umat seagama tadi. Yang kedua tentang apa ini? Kerukunan antar umat beragama atau beda agama tadi itu adalah cara atau saran untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antar orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditunjuk untuk mencampur adukan ajaran agama. Nah, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim. Fanatisme ini kan salah satu sifat yang berlebihan, egois yang tinggi, rasa bahwa saya sudah yang paling jagoan, paling hebat, paling benar. Nah, jika sikap-sikap ego yang tinggi itu akan mengakibatkan fanatisme yang ekstrim, dan ini sangat membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Jadi bagi anak-anak semua kalau di rumah, di sekolah, jangan terlalu fanatik yang berlebihan karena bisa membahayakan diri kamu dan juga orang-orang di sekitar kalian. Nah, ini ada salah satu gambar kecil di bawah nih ya. Nah, ini di mana ada di sini ditunjukkan sikap kerukunan antar umat beragama di mana ini Dewi asal Semarang. Ini kejadian ini sudah kira-kira berapa tahun yang lalu ya. Itu kayaknya sebelum Covid. Indonesia berjabat tangan dengan Sri Paus di Vatikan. Ini salah satu bentuk toleransi antar umat beragama. Yang ketiga adalah tentang kerukunan
umat beragama dengan pemerintahan. Ya, kerukunan umat beragama dengan pemerintahan. Ini artinya bahwa dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, masyarakat tidak boleh hanya mentaati aturan dalam agamanya masing-masing saja, tetapi juga harus mentaati hukum yang berlaku di negara kita Indonesia. Jadi kita diharapkan untuk tidak hanya patuh saja pada aturan-aturan dalam agama, ya, tetapi kita juga harus patuh dan mentaati hukum-hukum yang ada yang berlaku di negara Indonesia. Itu adalah salah satu bentuk kerukunan antar umat beragama dengan pemerintahan. Nah, di sini ada gambar kecil lagi di bawah, kerukunan umat beragama dengan pemerintah, di mana ini diadakan dua untuk bangsa. Ini ada tokoh agama, ada tokoh pemerintahan, tentunya dari ke-6 tokoh agama yang tadi sudah disebutkan oleh Andika, ya, kalau tidak salah, dengan Dika. Baik, sebelum nanti Pak Guru bentuk kalian semua dalam kelompok, ada 3 kelompok yang Pak Guru rencanakan. Sebelum kalian dibentuk dalam kelompok itu, oh ya, tidak, Pak Guru langsung saja ya bagi kelompoknya. Untuk kelompok pertama, mana ini daftar nama kelompok tadi Pak Guru taruh di mana? Oh ya, sudah dapat. Ya, untuk kelompok 1 itu Diana, Hendra, Rani, dan Helmi. Diana, Hendra, Rani, dan Helmi. Kelompok 2, Andika, Luhur, dan Dika. Kelompok 3, David, Arnal, dan Emma. Ya. Baik, Pak Guru kasih waktu 2 menit untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sebelum sudah semua sudah dalam posisi kelompoknya? Pak Guru. Sudah Pak Guru, sudah Pak. Ya, baik. Dalam proses diskusi kali ini, Pak Guru harapkan untuk tetap kita menjaga ketertiban, jangan terlalu ribut karena kita harus menghargai teman-teman kita di kelas sebelah yang saat ini sedang belajar juga. Jadi kita harus menjaga tertib, jangan terlalu ribut. Mungkin di situ dilihat masih ada sampah yang berserakan, tolong dibersihkan dulu supaya tidak mengganggu pembelajaran kita hari ini. Apalagi sekalian saat ini siap-siap untuk berdiskusi. Baik, sebelum kalian Pak Guru berikan tugas untuk berdiskusi, kita sama-sama nonton dulu satu video tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, bagi anak-anak sekalian yang ingin menyaksikan video utuhnya bisa lihat nanti di ini alamat link YouTube yang sudah Pak Guru tampilkan di atas video ini. Oke. Anak-anak sekalian, duduk bagus, duduk baik, pasang telinga, kemudian mata dibuka jangan terlalu besar, sedikit-sedikit saja, yang penting bisa lihat. Dan amati baik-baik video ini, apa saja yang disampaikan dalam video ini, sehingga nanti saat anak-anak semua berdiskusi untuk mengamati, menganalisis, dan lain-lain, bisa memberikan kesimpulan yang baik dan benar, tepat sasaran. Oke, kita sama-sama nikmati video ini. Untuk anak-anak semua ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi PPKN kelas 10, bab 2, Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan subbab yang ketiga, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Baik, kita mulai dari mengamati gambar berikut ini.
Setiap orang memiliki kemerdekaan beragama. Tetapi, apakah boleh kita untuk tidak beragama? Tentu saja tidak boleh. Kemerdekaan beragama tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Selain itu, kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama masing-masing. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145, terletak dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Di samping itu, dalam pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ketentuan-ketentuan tersebut semakin menunjukkan bahwa di Indonesia telah dijamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah, serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan kata lain sebagai berikut. Baik anak-anak, sepertinya videonya tentang itu nanti anak-anak sekalian bisa simak, lihat di link YouTube yang sudah Pak Guru tampilkan di atas video tadi. Itu sekilas saja tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Tadi kan sebelumnya Pak Guru sudah jelaskan tentang bagaimana hidup kerukunan antar umat seagama dan lain-lain. Oke, untuk tugas kelompok kali ini, untuk pertemuan kali ini, di sini Pak Guru sudah siapkan lembar kerja, ya. Nah, di sini tugas kalian adalah identifikasi terhadap perilaku masyarakat di lingkungan sekitarmu yang mencerminkan perwujudan upaya membangun kerukunan beragama. Kemudian tuliskan dalam hasil identifikasi kalian. Nah, di sini ada komponen kerukunan beragama dan contoh perilakunya. Ya. Komponen kerukunan beragama dan contoh perilakunya. Satu, kerukunan internal umat seagama. Di sini sudah ada contohnya satu ya. Salah satu contoh yaitu mengikuti kegiatan keagamaan. Kedua, kerukunan antar umat berbeda agama. Contohnya bergotong royong membersihkan lingkungan. Tiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Contohnya merayakan hari besar keagamaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk yang B, C, D, dan E, baik poin 1, nomor 2, dan nomor 3, itu kalian kerjakan. Diskusi bersama, kemudian kalian buat kesimpulan tentang apa yang kalian dengar tadi, kalian lihat, kemudian kalian saksikan. Pak Guru kasih waktu berapa? 20 menit terlalu lama kah? 30 menit ya, terlalu lama ya. 10 menit saja. 5 menit. 4-5 menit. Mulai dari sekarang ya. Dan Pak Guru harapkan tetap jaga kebersihan, jangan terlalu ribut karena teman-teman di sebelah sekarang ada ujian juga, jadi harus kita tetap menjaga ketenangan di kelas kita. Bisa ya dipahami ya? Bisa Pak Guru. Oke, 5 menit dari sekarang. Sudah Pak Guru. Ini masing-masing kelompok satu-satu atau ini semua Pak Guru?
Oh ya, langsung karena ini sudah dekat bel ganti jam pelajaran, jadi kan kita ada 3 kelompok kan. Jadi kelompok pertama itu di kerukunan kelompok pertama, kelompok kedua sesuai tadi. Siapa yang kelompok pertama di nomor 1, kelompok kedua di nomor 2, kelompok ketiga di nomor 3. Oh ya, baik, Pak. Sudah Pak Guru, sudah selesai kelompok 1. Sudah, Pak. Mau beribadah di pura. Pak Guru sudah selesai. Oke, baik. Ya, anak-anakku ternyata pintar-pintar semua ya. Oke. Dalam aturan diskusi kali ini nanti kalau misalnya kelompok pertama memberikan hasil amatan, hasil kesimpulannya, teman dari kelompok lain bisa berikan sanggahan ya. Oke, Pak Guru persilakan untuk kelompok pertama. Kelompok pertama tadi siapa ya? Ya, silakan. Ya, kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Guru. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1, terkait kerukunan internal umat seagama, contoh perilaku yang menggambarkan kerukunan internal umat seagama. Contohnya, bagi umat Katolik, antar umat Katolik itu mengikuti kegiatan OMK, Orang Muda Katolik, mengikuti KOR pada saat hari Minggu. Seperti begitu Pak Guru, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih buat Diana. Kelompok lain mau berikan sanggahan atau rasa sudah cukup atau bagaimana? Mungkin mau menambahkan? Oke, tidak ada ya. Kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2. Saya Pak Guru, kelompok 2 Pak. Oke, Dika silakan. Saya akan memberikan contoh perilaku kerukunan antar umat berbeda agama Pak Guru. Ya. Yang pertama, menghormati orang yang berbeda agama dengan kita Pak Guru. Yang kedua, menghargai orang yang sedang beribadah. Yang ketiga, ikut bekerja sama membersihkan tempat ibadah agama lain. Terus yang terakhir, menghargai orang yang sedang melakukan ibadah seperti tidak membunyikan musik keras-keras ketika dekat dengan tempat ibadah orang lain, Pak Guru. Itu saja? Iya, Pak Guru. Oke, kita berikan aplaus buat Dika juga Diana dari kelompok 1 tadi. Kita berikan aplaus. Oke, yang terakhir kelompok 3, kelompok David, Arnal dan Emma. Silakan. Iya, Pak Guru. Ya, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 3, yaitu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, yaitu yang pertama, umat beragama mematuhi peraturan mengenai kehidupan beragama yang ditetapkan pemerintah. 2, umat beragama mendukung pemerintah dalam menetapkan kebijakan tentang keagamaan. Kemudian 3, merayakan hari raya sesuai dengan hari yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu, Pak Guru. Oke, tepuk tangan semua untuk kelompok 3 atas nama Emma, David, dan siapa tadi? Arnal. Baik, anak-anak sekalian, waktu kita lagi berapa menit lagi kita akan istirahat ya. Jadi sebelum kita akhiri semua proses pembelajaran kita hari ini, Pak Guru ingin membuat satu kesimpulan bahwa hidup bebas untuk beragama, berkepercayaan, itu menjadi salah satu pegangan bagi kita ya, untuk kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita di rumah, di lingkungan sekolah, dengan teman, dengan siapa saja. Nah, itu harus kita jaga baik-baik, karena masalah agama ini memang masalah yang sangat rawan, sangat sensitif sekali.
Apalagi di negara kita ada 6 sekali ajaran agama. Ya, yang kedua, Pak Guru sangat senang karena kalian semua hari ini sangat pintar-pintar dan hebat, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga dapat memberikan pendapat-pendapat. Maka kalian hari ini semua Pak Guru kasih nilai 100 tanpa terkecuali. Semua 100. Ya. Baik. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, ingat bahwa minggu depan kita akan masuk di materi berikut, yaitu tentang pertahanan dan keamanan negara kita, negara Indonesia. Nah, jadi sebelum nanti pertemuan minggu depan, kalian boleh browsing di internet, di Google tentang yang ada kaitannya dengan pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Minggu depan kita akan jumpa kembali. Pak Guru harap nanti kalau ketemu Yohanes, sampaikan kepada Yohanes supaya minggu depan Yohanes bisa masuk untuk ikut pelajaran lagi. Karena sudah, kalau sampai minggu depan berarti 3 kali. Itu Pak Guru bisa kasih nilai merah tuh buat Yohanes itu. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku sekalian. Nah, tadi kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Maka kita tutup juga dengan doa. Tapi sebelumnya, coba lihat di situ, di samping kiri kanan mungkin ada kotoran, sampah, dan lain-lain, tolong dibersihkan. Dan yang piket hari ini supaya setelah selesai ini, kalian membersihkan, merapikan tempat-tempat duduk di kelas ini. Oke? Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa penutup. Pak Guru. Oke, Diana silakan. Baik, Bapak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita istirahat, izinkan saya memimpin doa ini menurut keyakinan Kristen Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Diana. Untuk anak-anakku semua, selamat siang. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang, Pak Guru.